Sama-sama kita ini semuanya pasti ngerasa kita ini dolimun li nafsi. Saya pun masih ngerasa dolimun li nafsi gitu. Maka ketika kita mengerti, kita meraba, kita kemudian ngerasain betapa jauhnya kita dari orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang selalu bergegas di dalam kebaikan, yang tidak perlu pikir panjang apapun atas apa yang mereka berikan kepada Allah gitu, dan kita tertinggal jauh. Tentunya dhalimun li nafsi itu terbagi menjadi dua. Ada dhalimun li nafsi yang sadar kalau dirinya dhalimun li nafsi. Ada yang parah itu yang kedua. Ada orang yang dhalimun li nafsi tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu dhalimun li nafsi. Nah ini yang bahaya nih. Kalau ada orang yang tidak sadar dirinya dhalimun li nafsi, ya akhirnya terus dia terperangkap di dalam jebakan setan, dalam perbuatan-perbuatan haram yang dia kerjakan. Lalu dia berprasangka kepada Allah, Allah itu mengampuni. Tapi prasangka itu tidak melahirkan perbaikan diri. Memang betul kita diperintahkan untuk berprasangka yang baik kepada Allah. La yatamanna ahadukum illa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik kepada Allah. Betul. Tapi bukankah Hasan Al-Basri menyampaikan prasangka itu ada dua, ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Prasangka yang jujur itu, prasangka yang dusta itu hanya berprasangka tetapi tidak melejitkan dan memperbaiki kualitas dirinya. Tapi ada prasangka yang jujur. Prasangka yang jujur itu menjadikan kita memperbaiki diri. Yang parah itu kalau ada orang dhalimun li nafsi, tapi kemudian dia tidak sadar dhalimun li nafsi. Parahnya, dia merasa benar, dia merasa baik, dia merasa alim, dia merasa solih, dia merasa suci. Padahal dia dhalimun li nafsi. Dia pengen dipuji dalam perkara yang dia tidak lakukan. Ya? Tapi kemudian ada orang yang dhalimun li nafsi, yang kemudian dia sadar. Dia kemudian melihat banyak hal yang kemudian menjadikan akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kualitas kita betul-betul tumbuh itu. Himmah aliyah dalam kehidupan kita. Supaya tumbuh tekad kita yang kuat gitu. Di dalam kita merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah satu kaum yang mereka bergegas ketika merespon setiap ketaatan, kecuali Allah akan mempercepat kebaikannya nanti di akhirat. Tidaklah satu kaum yang mereka melambatkan ketaatan mereka kepada Allah, kecuali Allah akan melambatkan kebaikan untuknya nanti di akhirat. Maka dalam perkara inilah kita harusnya berlomba-lomba. Dalam perkara inilah harusnya kemudian kita betul-betul ingin mengetahui apa sih yang harus kita evaluasi, apa yang kita harus kerjakan dalam proses untuk menumbuhkan semangat kita dalam perjalanan yang berat lagi mendaki ini. Para ulama lalu kemudian menyampaikan ada beberapa pegangan yang kemudian dilakukan oleh setiap orang di dalam perjalanan dia supaya dia mampu bersabar di dalam kekuatan himmah aliyah, tekad yang kuat dalam perjalanan yang berat ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyaklah bertobat kepada Allah. Perjalanan ini adalah perjalanan yang berat, dan beratnya perjalanan ini akan bertambah bebannya ketika kita menambah dosa yang tidak pernah kita lepaskan dosa itu. Makanya Allah menyampaikan fastaqimu lahu wastaghfiruh. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Fussilat itu apa? Allah itu memberikan kepada kita sebuah arahan, istiqomahlah kamu dan beristighfarlah kamu. Kenapa Allah katakan istiqomah itu bergandengan langsung dengan kata istighfar? Karena yang membuat kita mampu menapak jalan ini walaupun berat ketika kita meringankan beban. Dan tidak ada beban yang paling layak untuk diringankan kecuali adalah beban dosa dan kemaksiatan. Beristighfarlah setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena bertobat itu meringankan beban kita. Supaya kemudian perjalanan akobah yang kita lewati menjadi perjalanan yang Allah kuatkan ketika kita telah melepaskan catatan dosa dan lembaran-lembaran kemaksiatan. Lihatlah orang-orang yang mereka akhirnya kembali kepada Allah. Bagaimana setelah mereka bertobat ringan. Hidup mereka itu menjadi ringan, jadi fokus setelah mereka bertobat dari dosa mereka. Dan mereka akhirnya melahirkan amalan-amalan luar biasa
yang banyak membuat orang kagum dengan amalan yang dilakukan itu disebabkan setelah mereka itu beristighfar. Setelah mereka bertobat, tobat dan istighfar yang mereka lakukan meringankan beban mereka. Setelah ringan beban hidup mereka, tujuan mereka menjadi kelihatan jelas. Karena yang mengaburkan semua tujuan mereka dalam kehidupan itu dosa dan kemaksiatan mereka. Dosa dan kemaksiatan itu efek damage-nya itu luar biasa pada kehidupan kita. Menghilangkan kenikmatan dalam ibadah. Menjadikan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan itu kemaksiatan. Menjadikan kehidupan kita gelap. Menjadikan kehidupan kita berantakan itu dari dosa dan kemaksiatan. Lihat orang yang mereka masih pakai narkoba. Mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Ibunya nangis, tidak punya empati. Bapaknya sedih pun dia tidak merasakan apapun. Kenapa? Dosa itu merusak semua kompas kebaikan dalam kehidupan manusia. Makanya pertama kali yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, ketika kita ingin menjadi orang yang dikuatkan sebagai pelakon di atas panggung yang bernama dunia, di atas jalan akobah ini, beristighfarlah kepada Allah. Karena Allah tidak menyebutkan kata istiqamah di dalam surat Fussilat, kecuali Allah itu sertakan dan bergandengan dengan kata istighfar. Dan itu yang akan memberikan banyak pertolongan pada kehidupan.